sekalian, selamat bertemu kembali di sesi kedua acara kita. Jadi siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Alexander Tansil dan Pak Budi Rahman. Pak Alexander Tansil adalah anggota tim implementasi SAK IAI. Beliau juga partner di Deloitte. Sebelumnya Pak Alexander Tansil juga membantu implementasi IFRS di Hong Kong ya Pak. Pak Alexander juga lulusan dari S1 Universitas Petra Surabaya ya Pak. Kemudian tamu kita yang kedua Pak Budi Rahman adalah IFRS Practice Lead ya Pak, dengan pengalaman lebih dari 29 tahun lebih dan berpengalaman melakukan IFRS transformation di 50 perusahaan around the world ya Pak ya. Ya betul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meragukan lagi kapasitas tamu istimewa kita pada siang hari ini. Nah, jadi Pak Alexander Tansil dan Pak Budi Rahman, Bapak memiliki waktu 45 menit masing-masing untuk presentasi. Nanti setelah itu kita ada sesi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Nah, paparan pertama akan disampaikan oleh Pak Alexander Tansil. Kepada Pak Alexander Tansil, saya persilakan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Andayani. Selamat siang Pak yang saya hormati Pak Aswir Arifin, dan juga selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan ini yang baik ya. Nah, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini mewakili IAI, khususnya di kompartemen tim implementasi SAK di IAI. Jadi saya memang anggota aktif di TISAK IAI. Nah, tugas TISAK ini adalah kita mendalami aspek-aspek teknis, khususnya memang aspek akuntansi dari suatu standar PSAK yang diterbitkan di Indonesia. Lalu kemudian kami juga biasanya bertugas untuk melakukan sosialisasi atas standar baru yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Nah, hari ini izinkan saya untuk sharing ya. Jadi sharing terkait dengan aspek akuntansi dari PSAK 117. Harapan saya Bapak Ibu bisa menjalani seminar dan juga meeting ya. Ada meeting sampai jam 10 malam untuk forum bisnis dan juga rapat anggota tahunan ya. Semoga lancar dan semoga meetingnya juga produktif. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, karena dengar-dengar ada sebagian dari Bapak Ibu yang besok akan lanjut nih bermain golf katanya. Jadi kita selesaikan dulu sesi hari ini, kita berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Oke, jadi ini disclaimer, materi ataupun nanti diskusi tanya jawab yang dilakukan itu merepresentasikan pendapat dari saya individu dan tidak merepresentasikan opini ataupun pendapat dari IAI, karena biasanya IAI pada saat memang memberikan view atau opini terhadap suatu subjek atau suatu isu, biasanya memang itu harus melalui suatu proses yang proses yang cukup panjang gitu. Jadi hari ini kita akan banyak diskusi, tapi itu dianggap merepresentasikan pendapat ataupun pengalaman yang saya temui sehari-hari. Ini sudah disampaikan. Jadi ada beberapa agenda yang akan coba saya cover di sini. Pertama, secara overview, PSAK 117 itu apa? Kemudian apa saja yang berubah, kemudian kita akan melihat, karena ini aspek akuntansi, jadi Bapak Ibu sebagai aktuaria juga mungkin perlu tahu kira-kira nanti dari hasil dari metodologi maupun perhitungan aktuaria yang dilakukan, kira-kira dampak ke dalam laporan keuangan itu seperti apa nantinya.
Dan terakhir juga saya akan sharing sedikit kira-kira perjalanan implementasi yang umumnya dilalui oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selamat siang, mudah-mudahan belum ngantuk ya. Karena sesi yang saya bawakan ini sebenarnya adalah sharing. Jadi title-nya mungkin bisa dimunculkan. Jadi topik yang akan saya bawakan itu adalah bagaimana kita mengadopsi IFRS dengan IS. Jadi bukan cuma 17. Pengalaman kami bukan cuma implementasi IFRS 17, tapi dari IFRS 15 tadi dijelaskan Pak Alex Amsil tentang pengaturan revenue untuk industri yang lain, IFRS 16 sampai PSAK 116, dan juga partnernya PSAK 117, PSAK 119. Ini yang kadang dilupakan. Nanti kita, saya sebut ini sebagai cumulative wisdom. Jadi pengalaman apa sih yang kita rasakan selama kita mengimplementasikan? Ya, karena latar belakang saya sendiri itu di dunia IT hampir 30 tahun. Saya sendiri dari engineering, dari teknik. Fokus saya adalah software engineering. Memang tugas kerja saya membuat software. Dan ya, saya kebetulan diaspora, jadi bukan orang Indonesia, tapi selama ini berkarir di luar. Itu ada alasan. Mungkin di sini juga ada wisdomnya juga di sini akan saya sampaikan. Oke. Wisdom pertama ini adalah kalau Einstein bilang, kalau nggak bisa menjelaskan secara simpel, artinya kita belum bisa memahami masalah itu dengan baik. Ini masalah komunikasi sebenarnya, tadi sudah disebutkan sesi tadi Pak. Dan ini yang kami alami, apalagi kami yang akan nanti menerapkan konsep-konsep atau teori-teori yang belum kita menjadi sesuatu yang bisa direalisasi, itu lebih sulit lagi. Ya, memahaminya dia susah. Tapi bagaimana kita bisa memahaminya itu, kemudian kita mencoba menjelaskannya dengan cara yang sederhana. Nah, itu tantangan. Ya, jadi waktu kita belajar IFRS, ternyata IFRS itu yang bikin rumit dari pengamat kita. Itu terutama adalah masalah terminologi. Terminologinya tuh dari IFRS 9, 15, 16, 17 punya istilah sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau kembali lagi ke fundamental yang paling dasarnya, ternyata banyak persamaan. Ya, nah, saya pernah waktu kita belajar pertama kali dilihat, oh di sini ada measurement model, GMM, PAA, variable output, ada istilah lagi CSM, ada istilah lagi risk adjustment. Tapi kita ingin tahu filosofinya apa sih? Ya, jadi contohnya waktu kita coba memahami apa sih PA, namanya fancy banget, PA, Premium Allocation Approach. Tapi setelah kita pahami, oh ternyata ini cara perhitungan yang disederhanakan fokus kepada premi. Allocation-nya, bahasa premi yang diecer-ecer gitu. Jadi kalau istilah itu dialokasikan. Tapi saya suka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu supaya kami mudah memahaminya. Kami bisa menjelaskan ke orang yang mungkin latar belakangnya bukan accounting, bukan dari asuransi. Ya kan? Jadi wisdom nomor 1, kita harus pahami dengan bahasa kita yang lebih mudah dan kita coba jelaskan. Kalau kita masih menjelaskan dengan bahasa yang rumit, itu susah. Apalagi kami harus membuat sistem. Itu wisdom yang pertama. Wisdom yang kedua, ini kebetulan Pak Alex dari Deloitte, saya juga dari Deloitte Pak, di Deloitte Singapura waktu itu. Jadi ini Global IFRS Technology Survey yang dilakukan Deloitte di Eropa. Bahwa ternyata implementasi IFRS 17 misalnya sangat mahal sekali. Kita bisa lihat average 55% average-nya itu 25 million sampai 50 million euro. Yang di bawah 10 million itu nggak ada. Yang 1,4% itu 25 million. Coba kalau kita refleksi ke Indonesia, 5% itu belum sampai. Tapi yang mau saya sampaikan, memang ini mahal, tapi wisdom yang saya dapati adalah, dan ini juga kenapa alasan saya jadi diaspora, ternyata negara-negara maju itu dia bukan lagi karena punya sumber daya alam, tapi karena dia menghargai sumber daya manusia. Dia mempunyai teknologi yang jauh lebih baik. Contohnya Singapura kecil, tapi dia bisa menghargai sumber daya dia, mengapresiasi apa yang dikerjakan itu dengan bayaran yang setimpal. Ya kan? Jadi saya lihat mereka ini yang di Eropa ini wisdom yang kedua adalah bahwa
kita juga harus mampu, ya mungkin tidak perlu semaling, tapi kita harus mampu menghargai skill adik-adik kita atau skill-skill kita ini untuk bisa menjelaskan ke pemain bahwa ini bukan sesuatu yang istilahnya Anda bisa temukan di mana aja. Yang ketiga, ini wisdom ketiga, saya ambil dari KPMG observation yang dirilis oleh KPMG bulan Mei atau Juni kalau tidak salah. Di sini disebutkan bahwa tantangan di segi IT itu ternyata tadi Pak Alex sudah bilang bahwa ini sudah pre-configure. Jadi karena dia pre-configure, ada gap, ada limitasi di sistem itu. Contohnya yang dibahas oleh KPMG itu even untuk LW aja ada gap. Mengamortisasi CSM juga ada masalah. Terus apalagi yang disebut dengan mendapatkan loss recovery component. Karena loss recovery component itu artinya kalau kontrak underlying-nya onerous, bisa nggak tadi profit yang didapatkan dari reas jangan diecer-ecer. Kalau bisa semuanya dipakai untuk mengurangi onerous loss-nya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai loss recovery. Ternyata itu menjadi masalah. Sekarang ini bukan perkataan saya, tapi berupa perkataan yang ditentukan oleh yang disebutkan oleh KPMG. Ya kan? Nah, wisdomnya apa? Wisdomnya ternyata, ternyata software-software yang mahal, yang canggih-canggih mempunyai masalah fundamental. Ya kan? KPMG kebetulan belum pernah diskusi dengan kami. Jadi kalau seandainya mereka diskusi dengan kami, bisa saja kesimpulannya berbeda. Nah, yang berikutnya, sebenarnya implementasi PSAK itu yang dilupakan adalah kita harus paham untuk mengimplementasikan apapun juga ada yang namanya key success factors. Ya, kita harus fokus kepada key success factors bahkan sebelum kita mulai. Yang kalau ini saya analogikan seperti tubuh manusia. Yang paling penting untuk implementasi PSAK 117 atau PSAK yang lain juga, itu kita harus fokus pada people. Yang kita kerjakan ini untuk people. Jangan sampai people itu setelah implementasi jadi tambah ribet kerjaannya, bosnya ngomel-ngomel sudah mahal, terus sumber dayanya mungkin juga masih bingung. Jadi apa yang kita lakukan semua ini, fokusnya selalu kepada human. Ya, itu human itu macam-macam, dan top management juga harus dikasih pengarahan karena mereka yang memodali gitu. Terus yang berikutnya, ya kan, dedicated to use. Kita harus memberikan training yang memadai, pemahamannya juga bagus. Ya, tadi itu change management, good and communication, effective communication, itu sangat penting. Nah, sekarang fungsi tubuh yang kedua adalah apa? Aktuaris sama accountant. Ya kan, tadi juga Pak Alex sempat singgung. Kalau saya bilang, itu kalau di tubuh itu seperti paru-paru. Paru-paru itu identik kok, gitu. Jadi, porsinya ada, porsi aktuaris, porsi accounting, tapi harus bekerja bersama. Nah, setelah PSAK 117, sebenarnya aktuaris sama accounting itu nanti jadi lebih akrab. Nanti akan saya coba singgung sedikit di mana keakraban itu terjadi. Ya. IT itu yang menyediakan sistemnya. Dia tuh kayak hati. Kalau hatinya terganggu, udah sirkulasi akan kacau. Ya. Yang berikutnya adalah soal governance. Jangan lupa kan, kalau kita mau apalagi mengimplementasikan sesuatu yang baru, kita harus punya governance yang bagus. Tata kelola data, tata kelola sistem, aturan lain. Mau siapapun juga, sekuat apapun juga pasti mati. Apalagi kalau yang dimakan sampai racun cyanida, dicium juga orang koleks gitu. Ya kan? Jadi data itu sangat penting. Tidak boleh setengah matang, harus bagus, kalau enggak bisa rusak. Nah, secara keseluruhan sistem itu adalah di jantung. Ada 3 karakteristik sistem yang kita amati. Pertama adalah simplicity. Simplicity itu sebenarnya bukan menggampangkan sesuatu, salah. Simplicity itu adalah seperti iPhone. iPhone itu dipakai mudah. Sebenarnya untuk membuat iPhone itu susahnya setengah mati. Ya, tapi simple. Sama. Sistem yang kita buat ini harus simple buat manusia. Susah, bukan urusan manusia. Dikasihkan aja ke mesin. Buat apa punya mesin kalau manusianya yang ribet gitu loh. Ya. Yang berikutnya, adaptability. Dari pengalaman saya, iPhone itu sering kali diamandemen. Iya kan? Bukan cuma iPhone saya diamandemen. Keseluruhan iPhone saya besok bisa diganti. Iya, nanti ada lagi proyek lain. Jangan seperti itu. Jadi yang kita pahami adalah sistem itu
sifatnya jangan rigid, tapi adalah fleksibel, mampu untuk future proof, mampu untuk menghadapi perubahan-perubahan apapun yang terjadi di masa depan yang bahkan kita tidak tahu juga istilahnya. Itu terjadi waktu kita implementasi PSAK 116, tiba-tiba ada COVID, peraturannya berubah. PSAK 117 sendiri pun sudah beberapa kali di amandemen kan ya. Nah, itu sekarang, besok mungkin ada lagi. Jadi yang ketiga itu end goals. End goals itu adalah tujuan akhir. Jadi kalau di Seven Habits itu dari bukunya Stephen Covey dibilang begin with end in mind. Jadi sebelum kita mengerjakan satu sistem, kita harus tahu goalsnya kemana. Goalsnya itu adalah soal reporting sama disclosure. Jadi semua proses yang dibuat itu ujung-ujungnya harus tercapai. Jadi bukan bikin proses rumit-rumit, lalu dipikirin, reporting gimana ya? Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah adaptive control system, diagram yang seolah-olah tidak ada hubungannya. Jadi ini adalah diagram yang saya pelajari waktu saya sekolah di Fakultas Teknik. Ngomong-ngomong saya sendiri sebenarnya dari UGM, Fakultas Teknik. Jadi ini adalah adaptive control system yang aplikasinya ada di tubuh manusia, di mesin cuci, di handphone, di satelit, di pesawat terbang, roket ngejar roket, itu semua pakai ini. Gitu. Ya. Cara kerjanya adalah sebenarnya simple. Cara kerjanya adalah itu ada parameter, kemudian parameter itu digunakan oleh controller untuk memberi input ke satu proses. Nah, proses itu ada actual environment-nya yang mempengaruhi outputnya. Ya. Nah, output ini nanti akan di-feedback-kan kembali ke controller untuk memberikan input yang lebih bagus dan demikian seterusnya sampai objektifnya tercapai. Apa hubungannya sama PSAK 117? Ternyata yang saya lihat, nah ini yang saya bilang, PSAK prosesnya itu adalah PSAK 117 calculation, measurement model yang 3. Ada GMM, ada PA, ada variable input. Input, siapa yang memberikan input? Siapa yang menghitung expected cash flow? Siapa yang menentukan discount rate? Ilmu actuaries. Disitulah ilmu actuaries. Disitulah parameter di setting. Ya, kemudian diolah menjadi data-data expected claim, expected premium, expected expenses, segala macam yang berhubungan sama accounts diberikan input ke sistem PSAK 117. Ingat, PSAK 117 adalah accounting standard. Karena dia accounting standard, outputnya adalah accounting data. Jadi Pak Alex sudah sebutkan, accounting data itu apa? Sebenarnya accounting data itu adalah basicnya adalah debit credit. Apa di debit, apa di credit. Itu entah di balance sheet atau di P&L. Jadi outputnya adalah berupa accounting laporan keuangan atau disclosure atau KPI tadi yang dijelaskan sama Pak Alex. Nah, kemudian data ini ada yang saya sebutkan tadi actual environment yang mungkin bisa berbeda dengan expected yang diberikan oleh actuaries. Ya, jadi perbedaan expected sama actual di PSAK itu disebutkan sebagai experience adjustment, diatur di Appendix A PSAK 117. Gimana kalau ternyata expected premium berbeda dengan actualnya? Gimana kalau expected claim berbeda dengan actualnya? Atau expense itu diatur di Appendix A PSAK 117. Nah, data outputnya tadi dikembalikan lagi ke actuarial supaya actuarial itu bisa mengubah parameter yang diinginkan untuk bisa memberikan input lagi ke sistemnya. Demikian seterusnya sampai objektif tercapai. Tapi yang harus diingat, tetap yang penang itu adalah yang actual. Biar bagaimanapun hasil akhirnya harus sama dengan actual. Jadi begitu selesai kontrak, CSM sudah semua diamortisasi, baru kita tahu, oh ternyata cash inflow lebih kecil daripada cash outflow, rugi untuk perusahaan karena rugi. Nah yang berikutnya, tadi sudah disebutkan, saya bilang ini dari pengamatan pribadi sendiri, yang menerapkan PSAK 117 dengan lebih efektif itu ternyata teman-teman yang sudah memahami PSAK yang lain. Jadi Pak Edi sudah sebutkan bahwa sebenarnya PSAK 117 itu salah satu komponennya adalah menghitung pendapatan asuransi. Hal baru itu di asuransi. Tapi di industri lain itu bukan hal baru. Sudah ada PSAK-nya sendiri untuk non asuransi. Ya, jadi menghitung pendapatan yang berdasarkan kontrak dengan customer itu PSAK 115 atau IFRS 15. Nah itu tadi yang disebutkan salah satu tujuan PSAK 117 adalah comparability. Jadi supaya $1 di perusahaan asuransi nggak terlalu beda jauh dengan $1 di Starbucks contohnya seperti itu. Jadi logikanya sama. Artinya apa? PSAK itu sebenarnya punya korelasi yang sangat kuat
Iya kan? Nah, apalagi dengan yang 9. Jadi saya punya cerita imajiner, ini cerita imajiner aja, ini bukan cerita beneran. Jadi dalam imajinasi saya itu ada tim IFRS 15, IFRS 16, IFRS 17 mau makan siang bareng, iya kan? Nah, di situ kita lihat ternyata tim dari 15 dan 16 wajahnya senyum-senyum, agak gembira gitu. Tapi tim dari 17 itu kok kelihatannya agak mumet, pusing, ya. Ya pas dia makan siang bareng, teman-teman 15 sama 16 bilang, kayaknya kita sudah menemukan metode nih untuk bikin draft PSAK IFRS 15 dan 16. Nah, karena dia duduk satu meja, tim IFRS 17 curiga nggak? Wah, saya lagi pusing nih, mau bisa share sedikit nggak? Apa yang kamu dapatkan gitu loh? Iya, teman-teman 15-16 nggak keberatan. Oke, kita share. Nah, itu dari cerita saya tadi, maka muncullah PSAK atau IFRS 17. Artinya IFRS 17 itu bukan muncul ujuk-ujuk muncul, tapi juga ada landasan filosofi atau pengalaman dari IFRS lain yang diadopsi. Bahkan saya bilang IFRS 16. Nah ini, IFRS 16 itu tentang sewa. Apa hubungannya sewa sama pendapatan revenue? Tidak ada. Tapi secara matematika, identikal. Siapa yang bilang di seluruh dunia ini bahwa IFRS 17 dengan IFRS 16 secara matematika sama? Saya yang bilang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya yang implementasi semuanya. 9 saya implementasi, 15 implementasi, 17 implementasi, 16 implementasi. Disclosure-nya saya lihat ada roll forward, istilahnya beda. CSM. CSM itu istilah fancy banget di asuransi. Sebenarnya secara matematika istilah itu digunakan di IFRS 16 tapi namanya lain. ROU. Secara matematika sama. Nanti saya coba akan tunjukkan demo biar nggak bosan. Oke, berikutnya oke. Yang IFRS itu partial, harusnya tidak buat partial. Kita harusnya end to end. Kalau yang namanya end to end itu ada insurance contract issues antara customer dengan perusahaan asuransi. Terus perusahaan asuransinya gede, karena yang dijamin gede. Wah, dia cari teman reas, dia reasin. Namanya reinsurance contract health. Si penerimanya disebut sebagai reinsurance contract issue karena dia menerbitkan kontrak reas. Demikian juga kalau ternyata si perusahaan, si konsesionernya gede lagi, ya bisa aja seterusnya sampai nggak ada batasan, kalau chain yang saya buat 100 biji gitu melanggar gitu, tidak ada kan sebenarnya. Artinya tapi message yang mau saya sampaikan adalah pemahaman kita tuh harus komprehensif, iya kan? Jadi kalau di insurance itu ya IC kita bilang onerous sama profitable, kalau di reas kita sebutnya net cost net gain. Artinya apa? Bagaimana kalau ternyata kontrak onerous yang bermasalah itu kalau kontrak onerous, boleh nggak kita ambil nih profit yang dari reas tadi semuanya tanpa diamortisasi? Dan itu ternyata jadi kendala di sistem yang sekarang. Ya alhamdulillah buat kami dibantu dengan Pak Azmir juga, kita sama-sama Pak Yo, Pak Yasir sama-sama implementasi PSAK 17 di perusahaan, di beberapa perusahaan asuransi. Alhamdulillah lancar. Ya saya sendiri sampai khawatir juga kayak kita lakukan itu bermasalah, tapi ya alhamdulillah lancar gitu. Nah, tadi saya coba 8 bulan ini. Nah ini aspek IT-nya. Jadi tadi saya bilang bahwa ada 3 karakteristik IT. Hardware tentu kita udah tahu, kita pasti butuh hardware, entah itu di cloud atau on-premise itu nggak masalah. Tapi yang mau saya tekankan, IFRS engine atau disebut dengan saya nggak suka nyebut CSM engine. Kenapa kalau kita ngomong CSM engine, PA nggak ada CSM. Jadi PA nggak masuk CSM engine. Nggak. Itu saya nggak tahu siapa yang bikin istilah CSM engine. Yang benar itu kalau mau ya IFRS 17 engine lebih komprehensif. Ya, jadi saya tidak begitu suka menggunakan istilah CSM engine. Nah, key karakteristiknya itu ada 3. Simplicity, saya sebut dia lebih fokus kepada manusianya. Baik itu yang implementasi user, saya menemukan user, ya, yang akhirnya dia berhenti jadi accountant. Kenapa? Nggak sanggup dia menghitung, nggak sanggup dia menjuna, lebih baik dia jadi orang sales, karena katakan diajak makan-makan terus, ya itu kenyataan, real. Terus adaptability, future proof, end goals, kita harus berorientasi kepada hasil. Nah caranya adalah itu kita harus
mendapatkan pre-configured system, jangan sistem yang personal, tapi sistemnya harus configurable, jangan rigid. Pre-configure ya, tapi sebagai baseline. Bukan dalam artian pre-configure itu tidak bisa otak-atik, itu nggak boleh. Pre-configure itu baseline. Baseline itu bisa diubah, bisa ditambahin. Ya. Nah, terus tadi fokus on data. Jadi saya bilang kita fokus kepada data. Data itu adalah ETL dan data warehouse tadi juga sudah disinggung. Nah, ETL sama data warehouse itu, ingat, itu adalah proses hasil evolusi. Bukan revolusi. Karena evolusi sedikit-sedikit. Jadi jangan coba membuat ETL ya, atau data warehouse langsung jadi hari pertama. Nggak mungkin. Kalau Anda paksakan, Anda akan frustasi. Jadi ETL itu sama data warehouse adalah hasil revolusi, hasil evolusi. Kita harus tahu data pattern-nya, kita harus tahu, oh ternyata sumber datanya seperti ini, oh cara mengalokasikan pelan-pelan. Tapi pasti akan menuju kepada final sistem dan final result-nya. Nah, untuk yang komplain harganya kemahalan, kenapa kita tidak menggunakan open source teknologi? Banyak sekali open source teknologi. Kalau kita pakai PostgreSQL, database yang free, pakai Oracle $1 juta hanya untuk license. Ya, kalau kaya ya silakan aja. Tapi saya bilang PostgreSQL yang free, nggak bayar. Ya, Python, Kubernetes itu semua open source teknologi yang bisa kita gunakan free. Nah, tadi ETL jangan coba-coba bercita-cita langsung jadi, karena ini proses evolusi. Kita harus memahami data pattern-nya. Oh, tadi sudah ini. Nah, ini lagi nih. Simplicity dan adaptability. Jadi, kita tahu IFRS 17 ini kompleks, tapi sewaktu kita mencoba mencari solusi yang kompleks ini, kita jangan coba langsung fokus ke targetnya situ. Nah, yang saya pelajarin, kita breakdown ke komponen-komponen dia yang paling basic. Nah, komponen-komponen paling basic inilah yang kita coba cari solusinya. Agregasi dari solusi-solusi yang kecil ini adalah final solution. Nah, seperti itu. Itu yang kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah end goal. End goal itu tadi di akhir presentasinya Pak Tamsil itu menceritakan, oh ini loh diskursusnya seperti ini, PNL seperti ini, ada pengungkapan seperti ini. Ya. Tadi saya sebutkan input datangnya semua itu dari aktuaris ya, kecuali yang actual data. Nah, outputnya apa? Karena ini standar akuntansi, outputnya adalah accounting data.